Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul Late Night Ride. Nah, film ini akan berkisah tentang suatu jalan angker yang diduga ada kuburan massal di dalamnya. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Pada suatu malam, seorang gadis bernama Charlene hendak menaiki sebuah bus umum karena dia udah janjian dengan teman-temannya. Namun saat di dalam bis, Charlene merasa kesal karena bus yang terakhir ini selalu aja berhenti di tempat pemberhentian terakhir. Padahal nyatanya nggak satupun penumpang yang turun atau naik di halte itu. Sehingga Charlene marah pada sopir bus tersebut dan memintanya agar segera melanjutkan perjalanan. 最后一班车不只是在都没有人，你怎么一直停？ Namun si sopir malah menegaskan jika waktu udah menunjukkan pemberangkatan terakhir dan dia harus berhenti di tempat tersebut. Karena selain mengantar manusia pulang, dia juga terkadang mengantar arwah yang hendak turun atau naik di halte ini. Mendengar hal tersebut, Charlene yang ngambek lalu berjalan kembali ke tempat duduk paling belakang. Namun seketika itu lampu di dalam bis mati total, sehingga dengan terpaksa si sopir langsung meminta maaf pada makhluk yang gak kasat mata di sana. Karena dia tahu jika mereka telah marah dengan pernyataan Charlene barusan. Gak lama setelah perjalanan dilanjutkan, teror pun mulai terjadi. Ya, 刚才乱讲话。 Di mana saat itu Charlene diperlihatkan dengan sosok penampakan hantu wanita yang duduk tepat di belakangnya. Merasa ada yang gak beres dengan bus tersebut, dia lantas merengek kepada si sopir dan meminta turun dari bus itu. Ketika turun, dia juga gak berani menengok ke belakang karena ditakutkan dia melihat kembali penampakan dari hantu tadi. Di sisi lain, kita diperlihatkan teman-teman Charlene yaitu Alex, Dylan, dan juga Natalie. Mereka udah menunggu dari tadi kedatangan Charlene, namun mereka dibuat kecewa dengan sebuah pesan dari Charlene yang mengatakan bahwa dia nggak jadi datang karena telah melihat sebuah penampakan di dalam bis. Sempat mencoba menghubungi Charlene untuk membujuk, namun sayang teleponnya nggak terhubung. Sehingga mau nggak mau, mereka pun harus memulai aktivitas tanpa Charlene. She's not joining us today. What nonsense is this? Dylan yang ketakutan sempat meminta Natalie untuk membatalkan acara uji nyali mereka malam itu karena menurut kepercayaannya, jika 3 orang bepergian di larut malam, maka dia akan mudah ditemui arwah penasaran. Terutama jika berjalan bersama-sama, maka orang yang di tengah-tengah akan menemui nasib sial. Terlebih lagi, malam itu adalah malam bulan ke-7 di kalender lunar. Natalie yang gak menghiraukan hal tersebut, malah mendesak teman-temannya untuk melanjutkan kegiatan uji nyali. Itu semua karena taman kota ini merupakan tempat yang cukup terkenal angker dan banyak sekali cerita dari pengguna jalan yang sering melihat penampakan di taman tersebut. Sebab saat Perang Dunia, tempat itu dipercaya sebagai kuburan massal bagi korban perang. 一起走的话，很容易撞鬼的，尤其是要不要try？要不要try？鬼是我的好姐妹。 Setelah lama berjalan, mereka pun sampai di tempat peminjaman sepeda yang udah disediakan sama pemerintah setempat secara gratis. Hanya dengan scan barcode, sepeda yang terparkir itu bisa mereka gunakan. Akan tetapi saat Natalie memindah barcode, kamera di HP-nya nggak mau fokus dan hal itu sangat menjengkelkan. Tanpa mereka sadari, ada sebuah sepeda yang berjalan sendiri dan berhenti tepat di belakang mereka. Lalu ketika menengok, mereka yang sejak awal gak menyadari bahwa sepeda itu adalah sepeda hantu, malah merasa ada orang yang meninggalkan sepeda itu sendirian di tepi jalan tanpa pengunci. Singkatnya, setelah tiba, Natalie segera merekam dirinya bersama Dylan dan juga Alex. Dan untuk mengawali video uji nyali mereka, Natalie kembali menjelaskan kepada dua temannya itu jika dengan menggunakan kamera Polaroid penampakan hantu bisa terekam kamera. Dan mitosnya jika bersiul di tengah malam, hal itu pun bisa menarik perhatian hantu. Saat mereka berkeliling taman itu, tiba-tiba aja Natalie menghentikan sepedanya. Dia meminta kedua temannya untuk mendengarkan suara aneh yang barusan dia dengar.
karena saat dia membunyikan bel sepeda, terdengar juga bel lain yang ikut menyahut dari kejauhan. Gak lama mereka kemudian pergi ke lokasi yang diduga sebagai sumber suara bel sepeda itu. Namun sesampainya di sana, ketika Natalie memotret ke arah pohon, tiba-tiba muncul sosok penampakan wajah perempuan yang ada tepat di hadapan mereka. Alec yang merasa ketakutan mencoba untuk tetap berpikir positif dan mengatakan jika itu hanya seekor kelelawar. Lalu saat mereka kembali ke tempat semula, sepeda mereka tiba-tiba udah tergeletak di tanah. Hal itu membuat Alec ketakutan dan mulai menuduh Natalie yang udah sengaja melakukan tipuan untuk menakutinya. Alec kemudian juga menuduh Natalie udah bekerja sama dengan Charlene untuk menakut-nakutinya. Gak lama terlihat sosok yang bergerak cepat di balik pohon, dan setelah itu ada sosok gaib yang menarik kaki Dylan. Sehingga mereka berdua segera pergi untuk meninggalkan Natalie seorang diri tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun. Natalie yang ingin membuktikan kebenarannya nggak langsung putus asa dan malah semakin ngotot ingin membuktikan kebenaran tentang teror hantu di taman tersebut. Hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk berkeliling seorang diri. Beberapa saat kemudian terlihat Alec yang menuntun sepedanya bersama Dylan untuk pulang, tapi anehnya meski udah berjalan lama, mereka selalu melalui sudut taman yang sama dan seolah hanya berputar-putar aja. Di sisi lain, Natalie yang masih berkeliling taman terlihat menghentikan sepedanya karena dia merasa ada seseorang yang duduk di bangku belakang. Dan tanpa rasa takut, dia segera mengambil kamera dan melakukan selfie. Hanya aja setelah itu, setelah mendapatkan foto tersebut, Natalie mengirimkan sebuah video WhatsApp di grupnya dan mengatakan jika taman itu memang benar-benar berhantu. Akan tetapi hal itu malah membuat Dylan dan juga Alec berniat menyusul karena mereka takut akan terjadi sesuatu kepada Natalie. Tapi sayangnya sambungan telepon terputus dan Natalie nggak bisa dihubungi lagi. Ketika mereka mulai menyusul Natalie, entah apa yang terjadi, namun di sana Natalie udah ditemukan dalam kondisi nggak bernyawa. Seminggu setelah kejadian itu, tepatnya pukul 11 malam, terlihat sebuah bis keberangkatan terakhir yang mematikan kendaraannya di sebuah halte. Namun saat itu, si sopir mendengar suara gaduh di dalam bus lantai 2, dan saat diperiksa, dia menemukan seorang bocil yang diketahui bernama Josh. Dan gak berselang lama, ayahnya Josh bergegas menjemputnya dan di sana si ayah ini mendapatkan teguran dari sang sopir bis. Itu semua karena dia udah membiarkan anaknya berkeliaran sendirian. Keesokan harinya di sebuah tempat makan terlihat seorang sopir taksi online bernama Min. Saat itu dia sedang bertemu dengan teman-temannya sesama sopir taksol yang membicarakan sebuah kecelakaan yang menimpa seorang gadis. Dan ternyata gadis yang dimaksud itu adalah Natalie. Namun sayangnya mobil yang menabrak Natalie itu gak bisa ditemukan karena minimnya cahaya di jalan angker tersebut. Min yang mendengar cerita itu tampak gak menghiraukan pembicaraan mereka karena dia mendapatkan sebuah orderan. Pagi harinya, Min yang sedang mangkal di parkiran untuk istirahat sambil menunggu orderan masuk, tiba-tiba mendapatkan order dari 3 gadis teman Natalie, yaitu Charlene, Alexis, dan juga Dylan. Mereka bertiga tengah mencari pelaku yang melakukan tabrak lari pada Natalie, yang mana Min kemudian diperlihatkan foto Natalie. Dan ketika dia hendak menyimpannya seketika itu dari kamera belakang mobil, dia melihat sosok kaki wanita yang berdarah. Namun saat Min ini menoleh ke belakang, anehnya dia nggak bisa menemukan siapapun di sana. Malam harinya Min kemudian datang ke rumah sakit dan ternyata dia sedang menjenguk ayahnya yang sedang stroke. Sehingga Min diminta mengumpulkan uang yang lebih banyak karena sebentar lagi sang ayah ini membutuhkan biaya untuk operasi. Di saat yang sama, ayahnya Josh yang bernama Ji-young pergi ke rumah sakit itu untuk memeriksakan kondisi kejiwaan Josh. Diketahui di sana, ternyata Josh mengalami trauma berat setelah ibunya meninggal dalam kecelakaan mobil.
Hingga sejak saat itu, Josh ini sering naik bis sendirian sampai larut malam dan enggan berbicara pada siapapun. Lalu sepulangnya dari rumah sakit, mereka pun pulang menggunakan bis terakhir. Tapi Josh ini tampak sangat marah pada ayahnya sampai dia nggak mau duduk bersama sang ayah. Namun saat itu, tiba-tiba aja Ji-young ini melihat sosok mendiang istrinya yang biasanya duduk di samping Josh dan bercanda bersama anaknya. Ketika sampai di rumah, Ji-young lalu melepas semua foto istrinya kemudian menyimpannya di dalam koper. Tapi dari pantulan pintu kamar, muncul bayangan istrinya yang bernama Jessica. Bahkan saat dia hendak mengambil buku gambar, Ji-young ini melihat ada tangan Jessica. Gak lama kemudian Ji-young kedatangan tamu dari kepolisian setempat, yang mana mereka menanyakan tentang kronologi kecelakaan maut yang menewaskan istrinya malam itu. Namun Ji-young gak bisa berkata banyak dan dia hanya mengatakan jika dia cuma bisa pasrah dengan tragedi itu. Esok harinya Ji-young kemudian membawa anaknya pergi ke rumah ibu mertua menggunakan taksi online, dan kebetulan sekali Min adalah sopir taksi online tersebut. Lalu setelah itu perjalanan mereka pun melewati jalan di sekitaran taman, di mana terlihat masih ada tanda kecelakaan terpasang di sana, yang menandakan bahwa kecelakaan yang terjadi pada Natalie belum selesai diusut. Hingga saat melintas mobil Min ini tiba-tiba mogok. Akhirnya Ji-young terpaksa mencari angkutan umum karena hari itu udah larut dan dia takut membuat ibu mertuanya menunggu lama. Sesampainya di rumah mertua, Ji-young diberi nasihat sama ibu mertuanya itu, yang mana dia mengatakan jika di hari ke-7 kematian seseorang, arwahnya akan kembali untuk menemui keluarganya di rumah. Lalu ibu mertua ini menunjukkan beberapa tanda aneh di rumahnya, dan menurut kepercayaan, itu adalah ulah dari sang arwah. Di antaranya dalam tumpukan beras ada tanda telapak tangan di atasnya, dan tanda kedua adalah bekas kaki mendiang Jessica yang berdiri tepat di depan meja altar. Setelah berbincang, Ji-young kemudian pergi keluar untuk menelpon selingkuhannya. Yang mana hal itu diketahui sama Josh, namun apa daya sebagai anak-anak, dia tampaknya nggak bisa berbuat banyak dengan kelakuan ayahnya tersebut. Kembali lagi kepada Min, yang masih terjebak dengan mesin mobilnya yang sedang rusak. Yang mana saat membuka mesin mobil itu, dia tiba-tiba aja mendengar suara ketukan di belakang mobilnya. Yang mana ketika dicek, Min menemukan jejak tangan manusia di bemper belakang. Beruntungnya beberapa pemuda lewat dan membantu memperbaiki kendaraan Min. Lalu ketika para pemuda itu berhenti, terlihat seolah ada satu hantu yang ikut menyelinap di antara mereka. Tetapi Min gak menghiraukan itu, namun ketika dia hendak pergi meninggalkan mereka, muncul sosok bayangan manusia dari bangku penumpang. Malam itu juga Min langsung membawa mobilnya ke bengkel dan si montir berkata jika nggak hanya mesinnya aja yang harus diservis, tapi lampu depan mobil Min juga harus diganti, sehingga karena hal itu, si montir segera masuk ke dalam untuk mencarikan spare part-nya. Tetapi saat menunggu ini, Min melihat ada darah yang mengalir di bawah mobilnya. Lalu secara tiba-tiba lampu di dalam bengkel mati total dan membuat Min sangat ketakutan. Setelah Min melihat hantu gadis yang berjalan sambil menuntun sepeda, Min yang ketakutan pun gak sengaja menghancurkan rak yang ada di bengkel tersebut, dan hal itu membuat dia diusir dari sana. Bingung dengan teror ini, Min mengambil memory card dari kamera mobil tersebut dan berharap akan menemukan sebuah jawaban. Tapi gak lama setelahnya hantu muncul lagi dan menyerangnya. Saat Min bersembunyi di dalam lift, dia mendapatkan telepon dari rumah sakit yang mengabarkan jika sang ayah sedang dalam kondisi kritis. Min lalu segera pergi ke sana, tapi gangguan gak berhenti begitu aja, di mana kaca depan mobil Min tersiram dengan darah yang sangat banyak, dan hal itu mengganggu pandangannya. Kemudian sosok hantu itu menepuk pundak Min dan duduk di bangku sebelah Min. Kemudian si hantu pun bertanya, mengapa Min gak mau menyerahkan diri kepada polisi. Min yang ketakutan lalu berlari keluar dari mobilnya dan dia pun akhirnya pingsan di tengah jalan. Beruntungnya gak lama setelah itu, Min ditemukan oleh seorang pengguna jalan. Kemudian kembali pada Josh yang lagi-lagi kabur dari rumah neneknya setelah dia mendengar ayahnya yang berbincang dengan wanita lain di telepon. Josh pun segera naik bis dan duduk di lantai 2, dan seperti biasa, Ji-young pun kemudian menyusul Josh.
Tapi anehnya dia malah mendengar anaknya itu tengah berbincang dengan sosok yang gak kasat mata. Ternyata itu adalah arwah mendiang Jessica dan sosok tersebut langsung mendekati Ji-young. Tiba-tiba lampu di dalam bus itu mati dan Josh yang panik lalu keluar dari bus tersebut. Ji-young segera mencari keberadaan anaknya itu, dan setelah menemukan Josh, Ji-young pun meyakinkan Josh untuk gak mengikuti perkataan ibunya. Seketika itu mereka pun teringat kejadian yang sebenarnya di mana kecelakaan Jessica ternyata diakibatkan oleh Ji-young sendiri. Saat itu dia bertengkar hebat dengan Jessica karena Ji-young ini ketahuan selingkuh di kantornya. Perdebatan di antara mereka pun semakin menjadi-jadi sampai-sampai Ji-young ini kehilangan kendali dan gak sempat menghindar saat melihat Natalie yang sedang berhenti di tengah jalan. Kecelakaan itu pun gak bisa terhindarkan, di mana Natalie yang sendirian merasa shock telah melihat kejadian tersebut. Yang mana bukannya menolong Jessica, Natalie malah langsung pergi dari tempat itu karena ketakutan. Sementara Ji-young yang tersadar langsung mencari anak dan juga istrinya. Hanya aja Jessica ternyata masih hidup meskipun tubuhnya penuh dengan luka. Tapi Ji-young yang teringat dengan ancaman Jessica karena Jessica meminta untuk bercerai lantas mengakhiri hidup istrinya itu dengan pecahan kaca mobil. Josh yang ada di situ terpaksa menyaksikan sendiri kelakuan bejat ayahnya, sehingga wajar aja jika sekarang arwah Jessica kembali muncul dan ingin menuntut balas dengan menjadikan Josh sebagai umpan. Namun gak lama saat Josh ini akan berlari menyeberangi jalan untuk bertemu dengan arwah ibunya, Ji-young yang hendak menyusul malah tertabrak mobil, sehingga secara gak langsung dendam Jessica pun kini terbalaskan. Kembali pada Min yang kini udah dibawa ke rumah sakit karena pingsan di tengah jalan. Saat sadar dia pun segera menjenguk ayahnya, lalu di sana ayahnya Min pun bercerita jika dialah yang udah menabrak seorang gadis dan lari dari tanggung jawab. Karena saat itu Natalie yang sedang panik akibat kecelakaan mobil yang dia lihat segera menyeberang jalan tanpa melihat kanan ataupun kiri. Min yang ngebut untuk mengambil orderan secara gak sengaja menabrak Natalie. Dia pun bertanya pada sang ayah yang saat itu sedang kritis, di mana sang ayah memberi isyarat agar Min bertanggung jawab atas kesalahannya itu. Sadar dengan teror yang terjadi kepadanya dan hantu tersebut adalah arwah Natalie, Min kemudian berjalan perlahan menuju ke arah polisi. Lalu dia pun menyerahkan diri dengan memberikan bukti, yaitu rekaman dari kamera depan mobilnya. Sambil berkata jika dia adalah sopir yang menabrak Natalie, dia pun siap untuk bertanggung jawab, yang mana setelah itu, film ini pun berakhir. Semua akhirnya udah jelas ya, jadi kita nggak penasaran lagi sama nasib semua karakter di film ini. Dan untuk horornya sendiri cukup menegangkan guys, jadi kalian bisa nonton full movie-nya kalau penasaran. So mungkin gini aja pembahasan film kali ini dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.